Baik, di part keempat di sini saya akan menjelaskan untuk dua metode penilaian investasi, yaitu Modified Internal Rate of Return dan Profitability Index. Untuk Modified Internal Rate of Return ini pada dasarnya sama seperti Internal Rate of Return, ya. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat bunga toleransi dari sebuah proyek. Nah, di sini bedanya adalah Modified Internal Rate of Return atau kita singkat MIRR itu suatu tingkat diskonto yang menyamakan antara nilai sekarang dan terminal value. Terminal value ya, dengan nilai investasi awalnya. Terminal value di sini adalah nilai masa depan dari arus kas yang masuk ya. Jadi perbedaan dari internal rate of return itu terletak pada perhitungan present value. Kalau internal rate of return itu menggunakan present value, kalau di IRR di sini menggunakan future value, teman-teman. Menggunakan future value, jadi misalkan titik sekarangnya adalah bukan tahun ke-0, tapi titik sekarangnya adalah tahun terakhir. Ya, sehingga di tahun terakhir 100 juta itu akan senilai dengan 100 juta di tahun terakhir itu. Kemudian 300 juta di tahun terakhir itu dari 300 juta setara dengan 330 juta di tahun terakhir atau di tahun keempat. Kemudian 400 juta di tahun kedua itu nanti setara dengan 484 juta di tahun keempat. Jadi titik intinya di sini teman-teman ada di tahun keempat atau di tahun terakhir ya. Nah, dengan menggunakan future value bedanya. Kalau tadi kita present value, sekarang menggunakan future value. Nah, ini juga dapat kalian lakukan untuk MIRR ya, dengan menghitung future value seperti ini dan semakin lama semakin ke atas ya. Jadi kalau di sini tadi ini present value, future value di sini future value tingkatnya untuk 10% ada di sini ya teman-teman, 110, 1231, 1376 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10, sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini tapi nanti menyusunnya adalah terbalik, teman-teman. Menyusunnya terbalik karena titik pusatnya ada di tahun keempat. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk di Modified Internal Rate of Return itu tahun keempat kita isi tetap 1, tahun ketiganya 1,1 dan seterusnya naik ke atas sampai dengan kalau kita disimulasikan tadi adalah tahun ke-9. Jadi di tabel nanti kita masukkan 1, 1,01, 1, 2, 3, 1 ini sampai dengan tahun ke-9. Kemudian nanti dihitung dengan rumus seperti ini ya teman-teman, seperti ini nanti silahkan kalian pelajari. Jadi kita menghitungnya 1000, ini initial outlay sama dengan 1579 hasil dari kumulatif FV-nya ya, dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, pangkat 4 di sini adalah tahun. Jadi kalau di simulasi yang contoh kita adalah 10. Nah, maka rumusnya seperti itu kita hitung ya. Kalau kita hitung manual nanti seperti ini, jadi kalian harus menghitungnya dengan kalkulator saintifik ya, dengan menggunakan shift log karena kita untuk melepaskan log seperti itu rumusnya sampai dengan ketemu 1 plus MIRR adalah 1,1 atau MIRR-nya 0,12 atau 12%. Nah, seperti itu. Tapi kita akan menggunakan Excel untuk lebih cepatnya rumus ini dapat kita lakukan dengan Excel ya. Untuk shift log ini menggunakan fungsi power, kemudian log-nya ya untuk menghitung log di sini log 15795 di sini menggunakan log sehingga ada dua fungsi yang digunakan untuk di form Excel ya teman-teman. Rumusnya sudah saya tuliskan. Nah, seperti ini ya. Rumusnya sudah saya tuliskan di sini rumus MIRR 1 main power kurung buka 10, kurung buka log kurung buka kumulatif FVF dibagi initial outlay ditutup dibagi tahun proyek ditutup. Nah, jadi seperti yang tadi langkah pertama kita nulis di sini adalah 1, kemudian 1,1 FVF dan seterusnya sampai dengan tahun ke-9. Ya, jadi saya sudah ada datanya di sini sampai dengan tahun ke-9. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini.
ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini sama seperti langkah yang sebelumnya, kita tinggal kalikan saja sama dengan arus kas bersih ya dikali dengan future value-nya, yaitu 766. Ini kita hitung semua sampai dengan terminal cash flow-nya. Nah, setelah itu kita kumulatifkan ya, sama dengan 766 sama dengan atas ditambah samping. Nah, ini tinggal kita drag sel keduanya sampai ke bawah. Nah, di sini diketahui untuk tahun ke-10 kita menggunakan future value itu setara kita mendapatkan 7,4 miliar rupiah. Nah, di 7,4 miliar rupiah ini kita masukkan ke dalam rumus ya, masukkan ke dalam rumus. Jadi pertama di sini kita harus mengetahui MRR adalah tingkat I0-nya. I0-nya adalah atau initial outlay ya, 2732. Ini I0. Kemudian future value adalah tadi yang sudah kita kumulasikan 7443. Kemudian T-nya adalah 10 ya, teman-teman, sesuai dengan jumlah N-nya ini ya, sampai dengan 10. Nah, ini rumusnya kita langsung masukkan dengan simpel, kalau menggunakan Excel akan lebih cepat, sama dengan 1 min kurung buka ya, kurung bukanya di sini tuh satu kali power kurung buka lagi 10, kurung buka ya 10, kurung bukanya 2 kali log kurung buka lagi. Kita mau ngelogkan hasil dari kumulatif FVF dibagi initial outlay. Jadi hasil dari VIF ini ya, sel ini dibagi dengan initial outlay yang sebelah C ya. Nah, kita kurung tutup. Kemudian di sini rumusnya lagi dibagi tahun proyek. Dikurung tutupnya 2 kali dibagi T. Nah, terus kita kurung tutup 3 kali. Enter. Nah, ketemu 10. Nah, ini 10 ini kita persenkan ya, teman-teman. 10 ini kita persenkan ya. Jadi ini sama seperti tadi, tingkat bunga toleransi adalah 10%. Kalau di sini kita menggunakan MRR adalah tingkat bunga toleransi adalah 10,5%. Artinya apa? Jadi ketika tingkat bunga sebenarnya itu 10,5, maka proyek ini masih dapat dikatakan untung. Tapi kalau lebih dari itu, misal 11, itu maka proyek ini dapat mengalami sebuah kerugian, teman-teman. Jadi proyek ini harus dijalankan dengan tingkat bunga sebesar 10,5%, lebih kecil daripada 10,5%. Nah, kalau tadi IRR kita menggunakan 11,07, ternyata MRR kita berbeda hasilnya ya. Ini untuk rumusnya bisa saya copy di sini supaya kalian pelajari ya. Nah, ini ya, 1 main power kurung buka 10, kurung buka log kurung buka C34 dibagi C33 dibagi C35. Ini kalian perhatikan selnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk MRR. Sebenarnya untuk hitung manual kalian menggunakan kalkulator akan lebih ribet, tapi kalau dengan Excel akan lebih cepat dengan rumus yang sudah saya sediakan di situ. Kemudian yang terakhir, metode perhitungan yang terakhir adalah profitability index. Profitability index ini hampir sama seperti NPV, teman-teman. Kalau NPV tadi ya, kita rumusnya seperti ini ya, initial NPV plus dikurangi initial outlay. Tapi kalau di profitability index itu gampang sekali, tinggal kita membaginya. Ya, NPV plus dibagi dengan, nah, sehingga di sini hasilnya adalah 1, ya. Jadi kalau PI ini adalah satuannya layak kalau lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1,0. Nah, di sini PI-nya adalah 1,050 atau proyek ini masih dikatakan layak. Untuk IRR di sini kelayakannya ya kita bisa prediksi sendiri bahwa 11% ini masih memungkinkan enggak untuk lebih dari itu. Kalau saya lihat dari 10% ke 11% ini marginnya terlalu sedikit. Jadi proyek ini masih diragukan dan diharapkan ke depannya juga arus kasnya harus semakin besar memperolehnya, enggak cuman
sekitar 400, sekitar 300, tapi harus lebih dari itu supaya modal di 2,732 ini segera kembali. Karena dihitung dengan MRR dan IRR ini tingkat bunganya terlalu mepet, dari 10% ini cuman hanya boleh lebih dari hanya boleh maksimalnya 11% atau 10,5% saja. Jadi marginnya terlalu sedikit nih teman-teman. Sehingga meskipun kita nilai NPV masih plus 137 juta, PI juga masih layak karena di atas 1, tapi layaknya pun juga sangat mepet ya teman-teman, ini 1,05 jadi sangat mepet. Jadi, proyek seperti ini harus kita evaluasi kembali ya, untuk dapat menghasilkan arus kas yang lebih besar daripada cuman sekedar 300 juta sampai 400 juta per tahunnya. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan MIRR dan Profitability Index di part keempat. Selanjutnya dapat kalian pelajari sendiri di slide yang tersedia di linknya bahan ajar ya. Cara menghitung manualnya seperti ini untuk MIRR, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Saya kira cukup.